Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'anil niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu nabiyil karim. Puji bagi Allah yang Maha Suci, puja bagi Allah yang Maha Kuasa, dan syukur bagi Allah yang Maha Ghafur yang telah menghadirkan Ramadan dalam kehidupan kita. Dan hari ini Ramadan benar-benar telah tiba. Jika kita gembira menyambutnya, pasti karena kita merindukannya dan ingin bersegera bertemu dengannya, melepaskan rasa rindu itu. Dan setiap ada rasa rindu pasti karena ada rasa kasih sayang, bahkan cinta di dalam hati. Iman dan takwa itulah sebab mengapa bersemayam cinta dalam hati kita. Sahal Al-Tustari berkata, indikasi cinta adalah mendahulukan kepentingannya dibandingkan dengan keperluan diri sendiri, dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta mengabaikan dorongan nafsu yang setiap hari bergejolak tiada henti. Al-Huzaifah berkata, seorang kekasih telah tiba dengan susah payah. Jika kau sesali kedatangannya, niscaya tidak akan keraih keberuntungan. Jika kita menyambut Ramadan dengan resah dan gelisah, terasa terbeban karena membayangkan melaksanakan puasa Ramadan begitu berat, maka pasti hidup kita akan semakin terbeban dan kita akan kehilangan hikmah serta kemuliaan Ramadan. Lantas Ibnu Al-Mubarak bertutur, jika tintamu sehati, pastilah dia kau taati. Hanya pada kekasih hati seorang pecinta mesti mematuhi. Allah pasti mencintai orang yang mencintainya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan melindunginya dari musuh-musuhnya, terutama musuh yang ada dalam dirinya sendiri, yang berupa hawa nafsu, yang terus bergejolak menjadi bahaya laten, yang setiap saat akan menjebak kita. Dan karena seseorang dilindungi Allah untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang gembira dengan kehadiran Ramadan, maka diharamkan tubuhnya tersentuh api neraka. Dalam rasa gembira itu ada indikasi rindu, cinta, iman, dan takwa. Itulah yang membuat seseorang diharamkan tersentuh api neraka. Hanya dengan rasa gembira menyambut Ramadan, kita tidak akan tersentuh api neraka yang panas itu. Itu semata-mata karena hakikat adanya cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dorongan nafsu yang tiada berhenti itu akan mencinderai cinta. Jika yang muncul adalah kemaksiatan. Kemaksiatan ini berlawanan dengan kesempurnaan cinta, meski tidak berarti selalu menghilangkan esensi cinta. Maka jauhilah maksiat, kendalikan diri untuk tidak melakukannya dengan cara berpuasa, agar kau mendekati kesempurnaan cinta itu. Berpuasa berarti indikasi bahwa engkau mencintainya. Dikisahkan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nuaiman seringkali dilaporkan oleh para sahabat karena perbuatan dosanya. Para sahabat melaporkannya dengan harapan Nuaiman
dilaknat oleh Rasulullah. Tapi justru apa yang terjadi? Rasulullah berkata, jangan engkau melaknat orang-orang yang berbuat maksiat selagi dia masih mencintai Allah dan Rasul. Indikasi lain dari cinta adalah membiarkan dirinya terus berzikir, terus mengingat Allah kapanpun dan dimanapun berada. Kemanapun dia pergi, fokusnya hanya Allah. Kemanapun dia berputar, mengarungi kehidupan untuk berikhtiar, berusaha dan apapun, dia hanya selalu fokus kepada Allah. Dia seperti sedang bertawaf dan kemudian Ka'bah menjadi fokus tempat dia berkeliling. Lidahnya selalu menyebut asma Allah dan hatinya tidak pernah sunyi karena dipenuhi oleh suara-suara yang bergemakan cinta kepadanya. Orang yang mencintai seseorang tidak akan selalu berfokus pada orangnya, tapi kepada apa saja yang terkait dengannya. Demikian juga ketika kita mencintai Allah, kita tidak hanya akan berfokus kepada zatnya, tapi kita akan selalu berusaha memenuhi keinginan-keinginannya, memenuhi hak-haknya, memenuhi harapan-harapannya. Dan energi cinta pasti bisa merealisasikan harapan-harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebat makna cinta sehingga Al-Ghazali pun mengatakan bahwa keikhlasan seseorang tidak diukur pada ketinggian cinta yang dimilikinya. Bahwa keikhlasan seseorang itu diukur pada ketinggian cinta yang dimilikinya. Sekali lagi, keikhlasan seseorang diukur pada ketinggian cinta yang dimilikinya. Maka kemudian beliau membagi tingkatan ikhlas dengan 3 kategori. Yang pertama adalah ikhlas seperti pedagang. Ketika seseorang beribadah kepada Allah karena berharap ibadahnya diganti dengan pahala, berarti ia bertransaksi seperti pedagang, di mana ia menjual ibadahnya, menjual kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan Allah membelinya dengan pahala. Tentu saja bertransaksi dengan Allah adalah sah, tapi ini adalah keikhlasan yang biasa. Kedua, keikhlasan seperti seorang budak yang melakukan segala sesuatu karena dilandasi rasa takut. Melakukan dosa takut karena mendapatkan siksa neraka. Takut hanya kepada Allah tentu saja boleh, tapi ini juga adalah ikhlas yang masih sederhana. Dan yang ketiga adalah ikhlas seperti seorang kekasih yang melakukan segala sesuatu untuk kekasihnya berdasarkan cinta. Cinta menjadi penggerak, menjadi energi yang sangat besar, sehingga dia mau melakukan segalanya dengan hati terdalam, tulus bahkan berani berkorban dengan apapun termasuk dengan nyawanya. Inilah keikhlasan yang hakiki dan istimewa. Jika para sahabat tidak melakukan perang Uhud, perang Badar dengan landasan cinta, pasti dia akan lari dari medan perang. Maka kemudian Robi'ah Al-Adawiyah dalam doanya, dia bersenandung, ya Allah, jika aku beribadah karena ingin mendapatkan pahala dan masuk dalam surgamu, jauhkan surga itu. Dan jika aku menghindari larangan-laranganmu, tidak melakukan maksiat dan dosa hanya karena takut kepada nerakamu, maka dekatkan neraka itu kepada aku. Karena sungguh aku beribadah kepadamu dan menjauhi larangan-laranganmu semata-mata rasa cintaku kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jadikanlah cinta sebagai landasan keikhlasan kita, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan menggugurkan dosa-dosa. Barang siapa yang berpuasa dengan landasan iman dan keikhlasan, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Hadis. Selamat menunaikan ibadah puasa agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan orang-orang yang muttaqin itu adalah pecinta yang tiada batas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afdhu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.